Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan syukur pada Allah atas nikmat karunia umur panjang yang Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan Jumat kali ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan Allah memberikan kita nikmat untuk menghadiri kewajiban sholat Jumat secara berjamaah. Tentu saja nikmat-nikmat yang ada kita syukuri dengan menjalankan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ayat-ayat takwa yang memberitakan kita untuk memperhatikan ketakwaan kita yang nantinya jadi jalan keselamatan kita di dunia dan akhirat. Selawat dan salam juga mudah-mudahan tercurah pada Nabi yang paling bertakwa, tokoh yang menjadi panutan kita dan menjadi pendakwah tersukses yang nantinya akan memberikan satu-satunya syafaat yang dikenal dengan syafaatul uzma di hari kiamat kelak atas izin Allah dan ridha Allah, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada istilah toleransi antar umat beragama. Toleransi itu berasal dari kata toleran. Toleran sendiri kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat atau bersikap, menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian. Di sini pendirian yang dimaksud ada pendapat, ada pandangan, ada kepercayaan, ada kebiasaan, ada kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. Sedangkan toleransi dari kata toleran tadi berarti sifat atau sikap toleran. Sedangkan menoleransi itu berarti mendiamkan atau membiarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari pengertian tadi kita dapat rinci bahwa toleransi itu ada dua hukum atau dua rincian. Yang pertama, kalau yang dimaksud adalah membiarkan sampai membolehkan kepercayaan yang berbeda dengan Islam sehingga menganggap semua agama berarti sama saja. Ya, Islam sama, yang lainnya juga sama. Sifat atau sikap toleran seperti ini tidak boleh. Nanti kita akan lihat alasan-alasan ketidakbolehannya. Adapun jika toleransi yang dimaksud itu adalah membiarkan dengan tidak mendukung kepercayaan, ibadah atau perayaan non-muslim, nah itulah yang benar. Maka tergantung kita memaknai seperti apa. Intinya kalau dalam ajaran agama Islam, setiap muslim wajib meyakini Islam itu yang paling benar. Itu harus ditanam di batin, di hati kita baik-baik. Islam itu yang paling benar. Islam itu yang diterima di sisi Allah, tidak sama dengan kepercayaan atau agama yang lainnya. Karena prinsip Islam itu prinsip yang lurus, ajarannya itu tauhid, mengesahkan Allah.
Dan Allah sendiri yang katakan, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran ayat 19. Begitu juga di surat yang sama Ali Imran ayat 85 dikatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang masih mencari-cari agama selain Islam, maka di akhirat agama itu tidak akan diterima. Di akhirat nantinya dia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Nah, kenapa sampai di dua ayat tadi disebutkan Islam yang diterima, hanya Islam yang diterima? Ingat ada kata hanya Islam yang diterima. Karena Islam itu ajarannya paling sempurna dan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini di akhir-akhir hidup Nabi SAW ini disebutkan, hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Disebutkan Islam sempurna, disebutkan lagi Islam yang paling diridhoi, dan cukup dengan Islam saja. Allah katakan cukup dengan Islam saja, tidak cari-cari ajaran yang lainnya. Sampai-sampai sahabat yang mulia, khalifah yang kedua Umar bin Khattab pernah buka-buka kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihissalam. Dilihat oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lagi buka-buka lembaran Taurat. Kemudian Nabi SAW tegur Umar, "Afi syakin anta ya ibn al-Khattab, alam ati biha bayda nakiyatun law kana akhi Musa hayyan ma wasahu illa ittibai." Rawahu Ahmad wa Darimi wa ghairuhuma. Disebutkan, Umar Ibnu Khattab, kamu masih ragu dengan ajaran Islam sampai kamu buka-buka Taurat? Apakah dalam Taurat kamu temukan ajaran yang masih putih bersih, artinya ajarannya masih asli? Coba kamu pikir, seandainya saudaraku Musa, kata Nabi SAW, masih hidup di tengah-tengah kita, yaitu masih ada di tengah-tengah Nabi SAW, melainkan nantinya Nabi Musa pun akan mengikuti aku, kata Nabi. Berarti Nabi Musa kalau hidup di tengah-tengah kita itu masih mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok masih cari-cari ajaran dalam Taurat? Sahabat yang mulia ditegur oleh Nabi SAW seperti itu, ditakutkan ragu. Maka orang muslim harus yakini, tidak boleh ragu-ragu lagi, Islam itu yang paling benar. Walaupun kita belum bisa jalankan ajaran Islam seutuhnya, tapi tetap Islam yang paling benar, titik. Yang kedua, kita juga kenal prinsip lakum dinukum waliyadin, seperti dalam surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Perhatikan ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Cerita tentang ayat ini, orang-orang kafir tawarkan pada Nabi SAW, kita gantian setahun ya wahai Rasulullah, saat ini engkau nyembah berhala kami setahun, tahun besok kami gantian akan beribadah kepada Allah. Ditawarkan oleh orang musyrik seperti tadi. Namun Nabi SAW katakan tidak. Turun ayat ini, terakhir ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, bagi kamu agamamu, ya bagiku ya agamaku. Saya nggak suruh kamu itu beribadah pada Allah kalau kamu masih berbuat syirik dengan menyembah berhala-berhalamu. Yang kalau mau ibadah pada Allah saja, nggak usah gabung-gabung. Nggak usah gabung dengan prinsipmu. Sama juga Nabi ajarkan ya dari ayat ini, kalau beliau pun tidak akan menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung. Tapi tinggalkan itu, nggak turut gabung, nggak turut dukung. Maka kalau kita terapkan prinsip ini, para jamaah sekalian, yang pertama kita bisa terapkan, kita itu tidak boleh tasyabbuh, niru-niru wong kafir. Termasuk merayakan perayaan-perayaan mereka. Ya, perayaan mereka seperti Natal, Tahun Baru, itu bukan perayaan kita. Gak ada itu di kamus
orang Islam itu istilah Natal tahun baru mboten wonten. Sama juga orang Islam itu nggak ada itu. Ya, ulang tahunan happy birthday nggak ada. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ingat Nabi ingatkan, siapa yang niru-niru suatu golongan, ya dia niru non muslim, dia akan termasuk mereka. Prinsip yang lainnya lagi, kita tidak turut-turut perayaan mereka, nggak turut dukung. Kalau mereka sudah biarkan saja gitu. Allah ingatkan, walladzina la yasyhaduna dzur. Orang-orang beriman itu punya sifat, mereka itu tidak menghadiri suatu perbuatan zur. Perbuatan zur itu apa? Kata para ulama, termasuk dalamnya adalah perayaan non-muslim. Ya, maka kalau ada perayaan mereka, kita tidak nimbrung di dalamnya, tidak dukung di dalamnya, tidak rewang bareng di dalamnya, enggak. Juga sama halnya dengan mengucapkan selamat. Ya, Merry Christmas, selamat Natal, atau Happy New Year, tahun baru, boten. Wong kita saya disuruh jauhi, ijtanibu ada Allahi fi a'yadihim. Kata Umar, jauhi itu orang-orang kafir di perayaan mereka. Jangan sebut-sebut juga. Sudah biarin aja. Sampai jadi kesepakatan para ulama, kata Imam Ibnul Qayyim, wa amma tahni'atu bi syairil kufri al-mukhtasati bihi faharamun bittifaq. Sepakat para ulama, kata Ibnul Qayyim, mengucapkan selamat untuk syiar-syiar perayaan-perayaan non-muslim yang khusus mereka rayakan itu haram. Biittifaq. Kata ittifaq berarti sepakat. Namun bukan berarti kita kalau lihat non-muslim itu kejam, keras, mboten. Tetap kita nolong kalau ada yang susah, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Ingat, nolong orang sakit yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala walaupun itu non-muslim. Sampai mungkin ada orang tua yang berbeda keyakinan dengan anaknya sendiri. Tetap anak ini kalau muslim berbuat baik pada orang tuanya. Allah katakan dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm fala tuti'huma. Andai saja kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan turuti. Namun kata Allah, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau buat baik silakan saja. Orang tua lagi susah dibantu walaupun non muslim. Namun kalau dukung prinsip beragama, boten. Dan Allah juga katakan, la yanakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Suruh buat baik. Allah katakan, oh itu tidak berperang denganmu, suruh buat baik. Seperti di surat Al-Mumtahanah ayat 8. Maka ada kisah Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ibuku pernah mendatangiku di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia itu orang yang benci pada Islam. Aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap jalin hubungan baik dengannya. Wahai Rasulullah, ini kan ibuku, saya boleh enggak tetap berbuat baik dengannya? Beliau jawab, boleh. Maka ketika itu kata Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, turunlah ayat yang tadi kita baca, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu. Artinya yang tadi disuruh oleh Nabi SAW, ya tetap itu ibumu, walaupun dia benci pada Islam, tetap disuruh berbuat baik, tetap jalin hubungan. Namun di sini tidak diajarkan untuk mendukung agamanya. Namun kalau dalam keduniaan boleh dibantu. Maka kalau kita bahas toleransi beragama, dalam Islam perlu rincian. Kalau yang dimaksud kita meyakini semua agama sama, tidak boleh. Tetap Islam yang paling benar. Tetapi kalau yang dimaksud membiarkan di sini nggak turut-turut dukung, nggak turut-turut bantu.
Itu prinsip dari ayat lakum dinukum waliyadin. Demikian khutbah ini mudah-mudahan bawa berkah dan semakin menguatkan akidah dan semakin setiap muslim itu meyakini akan kebenaran Islam. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwas samiul alim. Ahmadullah haqqa hamdihi, ahmadullah wa ashkuruhu, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.